Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, para pasukan Ginyu mereka dipanggil oleh Frieza untuk datang ke planet Namek untuk membereskan Vegeta dan juga yang lainnya. Gohan yang telah mengambil bola Dragon Ball yang sebelumnya disembunyikan oleh Vegeta membangkitkan kemarahan dari Vegeta. Akhirnya Gohan, Krillin dan juga Bulma pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang baru. Setelah menemukan tempat persembunyian yang baru tersebut, Krillin mengajak Gohan untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya menuju ke tempat dari Saikoro. Saat ini terlihat kalau Bulma sedang sendirian di tempat persembunyian akibat ditinggal oleh Gohan dan juga Krillin. Secara tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang mengenai meja milik Bulma, dan ternyata yang telah menembakkan tenaga laser tersebut adalah Vegeta yang sangat marah karena telah ditipu oleh orang-orang bumi. Terlihat Bulma sangat ketakutan melihat Vegeta yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Di sini Vegeta sudah tidak peduli lagi dengan Dragon Ball dan dia masih sangat marah kepada Bulma dan juga yang lainnya. Vegeta pun menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Bulma yang membuatnya menjadi tak berkutik. Namun ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk dari Bulma yang terus kepikiran akibat ketakutannya dengan Vegeta yang sangat marah akibat telah dipermainkan. Sementara Vegeta saat ini dia hanya bisa untuk menjaga 6 bola Dragon Ball yang telah ia miliki, karena dia tidak bisa melacak keberadaan dari Gohan dan juga Krillin. Tak lama Vegeta pun merasakan tembakan energi Ki dari Frieza yang mengarah ke seluruh penjuru dari planet Namek. Merasakan hal tersebut, Vegeta pun akan segera melakukan pergerakan karena dia harus segera melakukan pergerakan untuk mengalahkan Frieza dan juga komplotannya, dan dia tidak bisa untuk berdiam diri terus di tempat ini. Betapa sialnya Bulma karena bola Dragon Ball yang saat ini sedang ia jaga malah jatuh ke dalam sebuah perairan yang berada di planet Namek. Karena takut bola itu akan diambil oleh Vegeta, mau tidak mau Bulma harus mengambilnya dengan menggunakan sebuah kapal selam. Setelah memunculkan kapal selam tersebut, Bulma pun segera menyelam ke perairan dari planet Namek tersebut untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang masuk ke dalam tempat itu. Di dalam danau tersebut, Bulma bertemu dengan seekor monster danau yang membuatnya menjadi sangat ketakutan. Dengan refleks, Bulma pun langsung menembakkan sebuah rudal ke arah monster itu. Dan ternyata yang telah membawa bola Dragon Ball itu adalah monster tersebut. Bulma pun kembali menembakkan rudalnya ke arah monster itu agar monster itu menyerahkan bola Dragon Ball-nya. Melihat rudal yang hampir mengenai dirinya, monster itu pun melarikan diri dari tempat tersebut dan membuat bola Dragon Ball akhirnya menggelinding dan malah jatuh semakin dalam ke danau itu. Bulma pun akhirnya memutuskan untuk mengambil bola Dragon Ball yang semakin lama semakin dalam masuk ke dalam danau. そうか、犯人はやった
Kita cek kondisi Goku yang saat ini masih berlatih dengan menggunakan gravitasi 100 kali lipat menggunakan pesawat milik ayahnya Bulma. Latihan keras yang Goku alami mengakibatkan pakaiannya menjadi compang-camping dan membuat Goku kehabisan seluruh energi yang ia miliki. Latihan yang Goku jalani ini memang benar-benar ekstrim dan membuatnya hampir mendekati kematian. Tapi ketika Goku hampir mendekati kematian tersebut, dia pun segera memakan kacang Senzu untuk memulihkan tubuhnya. Ketika Goku telah memakan kacang Senzu, membuat tubuhnya menjadi seperti sedia kala lagi dan mendapatkan Zenkai alias peningkatan kekuatan. Kita kembali ke tempat Bulma yang hampir mendapatkan bola Dragon Ball yang terakhir. Tapi dia melihat ada sebuah mutiara yang berada di dekatnya. Ternyata mutiara itu masih berada di dalam mulut seekor kerang raksasa. Bulma pun berpikir kalau dia bisa mendapatkan mutiara tersebut maka dia akan menjadi kaya raya. Bulma pun segera mendekati kerang tersebut untuk mengambil mutiaranya. Tapi karena Bulma yang mengambil mutiara itu dengan cara kasar, membuat sang kerang menjadi sangat kesakitan dan membuat sebuah pusaran air di tempat tersebut dan membuat bola Dragon Ball masuk ke dalam pusaran air itu. Walaupun bola Dragon Ball telah masuk ke dalam pusaran air, Bulma berhasil menemukannya lagi berada di tengah-tengah sebuah bola-bola yang mirip Dragon Ball. Tapi Bulma tidak peduli, dia pun harus segera mengambil bola Dragon Ball bintang 4 itu. Tapi di saat Bulma akan mengambilnya, ternyata itu adalah telur-telur dari seekor kepiting raksasa penunggu danau itu. Dan terlihat kalau kapal selam milik Bulma langsung dicapit oleh kepiting raksasa itu dan membuatnya menjadi hancur. Beruntungnya Bulma karena bisa selamat karena mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi robot, dan Bulma pun segera menggunakan robot tersebut untuk mengambil bola Dragon Ball yang berada di kepiting raksasa itu sekalian duel dengannya. Setelah Bulma melakukan perjuangan yang sangat keras, dia pun akhirnya mendapatkan bola Dragon Ball bintang 4 itu kembali. Tapi ketika Bulma telah mendapatkan bola Dragon Ball itu, dia pun dihampiri oleh dua anak buah Frieza yang menginginkan bola Dragon Ball itu. Pada akhirnya Bulma pun diculik oleh kedua anak buah dari Frieza tersebut untuk diinterogasi.
tentang bola Dragon Ball yang lainnya. Bulma pun dibawa ke sebuah tempat oleh kedua anak buah dari Frieza itu dan segera diinterogasi tentang bola Dragon Ball yang lainnya. Singkat cerita, Bulma pun mendapatkan sebuah ide untuk menjebak kedua anak buah dari Frieza itu. Tak lama, kedua anak buah dari Frieza itu segera meminta kepada Bulma untuk menunjukkan keberadaan dari bola Dragon Ball yang lainnya dan membawa Bulma menuju ke tempat yang ia maksud. Kita cek kondisi Goku yang masih menjalani latihan ekstrimnya. Goku menggunakan gravitasi 100 kali lipat dan dia segera mengeluarkan jurus Kaioken. Selanjutnya Goku segera membuat sebuah bola energi dan segera dilemparkannya. Selanjutnya Goku juga menembakkan jurus Kamehameha. Kedua energi laser itu menabrak ke tubuh Goku, tapi sepertinya tubuh Goku yang saat ini sudah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena tembakan energi laser yang Goku tembakkan sebelumnya sama sekali tak melukai tubuhnya. Kembali ke tempat Bulma yang mengantarkan para pasukan Frieza ini untuk mendapatkan bola Dragon Ball palsu. Ya, Bulma pun berniat untuk membuat kedua pasukan Frieza ini terbunuh oleh kepiting raksasa penunggu danau tersebut. Bulma pun segera menjalankan rencananya. Ketika rencananya telah berhasil, kedua pasukan Frieza itu pun akhirnya mati di tangan dari kepiting raksasa itu. Sementara Bulma, dia berhasil keluar dari dalam danau itu dan mendapatkan bola Dragon Ball bintang 4-nya kembali. Bulma yang akhirnya bisa selamat dari kedua pasukan Frieza itu membuatnya menjadi sangat lega karena saat ini dia berhasil terbebas dari mereka. Shin berpindah ke tempat Gohan dan juga Krillin yang sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Sudah 4 hari mereka melakukan perjalanan tapi masih belum sampai ke tempat dari Saikoro. Mereka pun segera bergegas untuk menuju ke tempat Saikoro dan tidak membuang-buang waktu karena mereka harus mengebut perjalanan kali ini. Di sisi lain, Vegeta akhirnya bisa menemukan aura Ki milik Gohan dan juga Krillin. Dia pun akhirnya segera membawa salah satu bola Dragon Ball yang ia miliki untuk jaga-jaga kalau bola Dragon Ball itu akan dicuri. Vegeta pun langsung gas meluncur untuk menuju ke tempat dari Gohan dan juga Krillin untuk merebut bola Dragon Ball yang telah mereka ambil. Shin berpindah ke pesawat utama milik Frieza. Di sana, anak buah Frieza melaporkan kepada Frieza kalau saat ini para pasukan khusus Ginyu sudah mulai mendekati planet Namek dan tak lama lagi mereka akan sampai di tempat ini. Mendengar kabar baik itu membuat Frieza menjadi sangat senang karena sepertinya rencana yang telah ia buat akan berjalan mulus.
Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.